Duduk. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol gitu. Iya nih. Lo lagi sibuk apa sekarang? Sekarang ya paling kuliah, organisasi, terus ya lagi sibuk-sibuk cari magang aja. Oh gitu. Organisasinya apa sekarang? Ikut senat biasa, perkenalan senat. Oh, gue juga organisasi sih, tapi cuma HMPS aja sih. Tapi ini udah kelar kuliah atau nanti lanjut lagi apa gimana? Enggak, ini udah kelar. Oh, udah kelar. Abis ini mau lanjut ada acara apa? Buru-buru enggak? Abis ini enggak, aman sih hari ini. Ini kan kemarin aku gue udah minta tolong ke lu untuk isi form yang gue kasih gitu Yang ya. malam itu ya. Makasih banget ya udah mau ngisi gitu. Terus gue ngeliat ternyata ada banyak nih mungkin yang lu lagi rasain gitu. Di sini lo sangat bebas untuk bercerita apapun yang lagi lo rasain. Lo jangan takut nantinya bakal kemana-mana mungkin ceritanya, karena gue bakal jamin 100% kerahasiaan yang lagi kita omongin saat ini kayak gitu. Jadi mulai dari mana nih? Karena aku lihat juga Ara ternyata baru tahu juga nih kalau Ara punya banyak banget saudara, ada 4 gitu ya. Nah, Ara tuh anak terakhir gitu, bontot. Tapi so far dari yang aku lihat itu kebanyakan yang Ara lagi rasain itu tentang keluarga gitu. Emang ada apa sih Ra di keluarga Ara? Hal kesepian kali mungkin ya. Itu karena kan kakak 4, tapi kan yang 3-nya udah berkeluarga semua. Kakak udah sibuk sama keluarganya, emang kurang dekat juga sih. Nah, jadi di rumah tuh selain sama ibu, iya nggak ada lagi yang dekat. Bahkan sama abang aja nih yang keempat. Itu walaupun kita tuh jarak cuma 12 tahun ya, tapi kayak ngobrol gitu enggak, paling cuma ya sekedarnya aja. Oh gitu, jadi Ara merasa kesepian, terus bingung ya untuk nggak punya tempat cerita atau kayak gimana kayak gitu. Dan so far juga aku ngelihat tentang keluarga, terutama ayah mungkin itu emang ada hal apa sih Ra gitu yang terjadi? Ada masalah lah di keluarga, terus kayak ngebayanginnya tuh ya kalau sekarang dipikir-pikir kayak tadinya keluarga gue cemara loh, tiba-tiba kayak kok berubah ya gitu loh. Ya ada masalah sampai akhirnya mereka pisah. Kalau sekarang tuh kayak ini mimpi gak sih gitu loh, masih kebayang kayak gitu aja sih. Jadi masih rada nggak percaya ya. Emang kejadiannya di usia berapa kalau boleh tahu? Itu antara 4 atau 5 tahun gitu. Oh, masih cukup kecil ya. Jadi iya. Jadi kalau sekarang aku bisa bilang mungkin Ara rada bingung apa yang terjadi gitu mungkin ya. Nah, sekarang dengan kurangnya sosok ayah gitu, apa sih yang paling Ara rasain? Kalau perbedaannya beda sih pasti ya, karena sebesar apapun kasih sayang seorang ibu itu kan nggak bisa gantiin sosok ayah ya. Jadi ngerasa kurang sosok ayah iya, terus jatuhnya tuh sekarang ya kalau lagi ada masalah nih aku kan nggak punya tempat cerita, jadi bingung mau kemana. Ujung-ujungnya tuh kayak ini tuh semua gara-gara bokap gue gitu. Kan nggak ada siapa tahunya gitu. Jadi sering kebingungan, terus akhirnya melimpahkan gitu ya. Iya. Kayaknya gue kayak gini juga ada sangkut pautnya kayak karena kehilangan si sosok ayah gini. Nah, waktu merasa sedih, merasa bingung gitu, apa sih yang Ara lakuin gitu? Lebih banyak mendem sih sebenarnya. Cuma kalau udah nggak ketahan biasanya nangis. Pernah kan ya nangis yang tanpa suara gitu? Yang tiba-tiba mata bengkak aja. Lebih kayak gitu sih seringnya. Gue pernah nyoba untuk mungkin journaling atau catat atau ada kegiatan yang Ara lakuin gitu nggak? Buat pengalih ya bisa dibilang. Ada nggak? Atau so far belum ada gitu, ya udah diluapin aja emosinya apa gimana? Kalau sekarang ya kalau nggak dipendam diluapin aja. Belum ada pengalihnya ya. Oke. Nah terus aku di sini ngeliat juga kan Ara emang tadi bilang Ara sering ngelimpahin kalau ini tuh ada sebabnya sama ayah gue juga. Tapi aku lihat di sini juga di form yang udah Ara isi, Ara bilang kalau Ara mau ayah balik. Itu tuh ya? Apa itu yang Ara harapkan juga apa gimana sih sebenarnya gitu? Pengen balik ngerasain kasih sayang itu kayak gimana sih gitu loh. Ya namanya kan udah lama kehilangan juga. Ya pengen apa ya? Ada yang dicetuk kepikiran lah. Gitu. Jadi Ara berharap Ara punya sosok figur yang bisa Ara jadiin rumah istilahnya, tempat untuk bercerita segala macam gitu ya, bener ya. Ara kan ingin untuk ayah balik. Nah, ada nggak sih sesuatu yang udah Ara usahakan? Kalau usahakan tentang ayah balik ya? Sejauh ini nggak ada. Karena dari awal ayah pergi aja tuh gak pernah bikin sedih sedikit pun, apalagi depan ibu kan, karena Ara tahu sesedih-sedihnya Ara tuh paling hancur ibu. Paham. Jadi gimana caranya sedihnya Ara ya tuh ya udah cukup biar aja.
Jadi Ara lebih sering untuk ngikip aja ya apa yang lagi Ara rasain, sedihnya Ara. Tapi Ara tetap ada rasa kecewa, terus ada rasa sedih, deep inside gitu ya. Iya ada. Apa mungkin Ara lebih berharap kalau sang ayah yang ngekontak Ara duluan gitu? Iya. Oh gitu. Oke. Oke. Nah, gimana sih keadaan Ara sekarang gitu? Aku lihat di sini juga bilang Ara pengen bahagia, Ara nggak ngerasa cukup untuk orang lain segala macam gitu. Apa yang Ara rasain sekarang? Karena dari kecil apa-apa selalu mendem gitu kan. Selalu ngeselapin kebahagiaan sendiri gitu. Soal yang lu bilang kalau lu nggak berhak untuk siapapun, itu tuh menurut gue itu salah besar. Karena ya lu pintar, lu cantik, lu baik, lu setia, ya lu pengertian sama teman-teman lu segala macam, ya lu deserve to be happy. Menurut gue kayak lu tinggal fokusin ke apa yang bisa lu ubah dan apa yang enggak gitu. Lu bisa ngekesampingin sedikit hal-hal yang mungkin di luar jangkauan lu gitu. Terus kalau saran dari gue mungkin kalau misalkan dengan meluapkan emosi itu kadang masih ngeganjel, mungkin lu bisa lakuin kegiatan-kegiatan yang lu suka. Misalkan lu suka apa, hobi lu suka jalan-jalan aja sendiri, traveling atau segala macam, itu bisa banget lu lakuin. Atau mungkin lu suka journaling segala macam. Jangan pernah ngerasa kalau lu tuh nggak worth it buat siapa-siapa gitu. Cukup buat kebahagiaan lu sendiri. Jangan berhenti jadi orang baik ya. Gue bangga bisa kenal sama lu. Lu udah ngelewatin hal yang ternyata cukup rumit dan kompleks gitu ya. Tapi lu bisa sampai titik ini gitu. Ya lu cukup keren gitu untuk ada di titik ini. So far ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Atau ada yang masih ngeganjel mungkin? Cukup ya. Nanti kalau misalkan ada lagi mungkin yang lo rasain, feel free banget kalau misalkan lo mau kontak gue. Jangan sampai ngerasa nanti gue ngeganggu apa gimana ya. Enggak sama sekali. Gue makan seneng bisa jadi tempat cerita lo. Makasih banget sebelumnya udah percayain gue atas segala cerita itu. Makasih banget ya. Semoga nanti kita lebih keep intense saling cerita-cerita lagi. Makasih ya Ra. Abis ini mau ada kegiatan lagi? Abis ini enggak sih, udah Ya. Udah aman. Langsung pulang berarti? Iya langsung. Oke, hati-hati di jalan ya Ra. Thank you, Bu. Makasih banyak atas waktunya. Dadah.